belajar? Iya. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ada yang ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks irama. Teks irama, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya teks irama. Materinya lebih spesifiknya kemarin tentang apa? Pengertian. Ya, pengertian dan contoh-contohnya. Karena kemarin kita sudah mempelajari yang namanya teks irama, hari ini kita pun akan kembali mempelajari teks irama seperti yang kalian lihat di sini. Hari ini kita akan kembali mempelajari materi teks irama pada subbagian yang berikutnya. Kalau kemarin sudah mempelajari tentang pengertian, perhatikan kadenya. Hari ini kita akan menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks irama. Nah, manfaat mempelajari teks irama ini untuk apa? Manfaat pembelajaran teks irama itu ada untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian bisa juga memberikan motivasi, berbagi ilmu pengetahuan, dan melatih mental kalian untuk berkomunikasi di depan umum. Itu manfaatnya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini untuk apa? Tujuan pembelajaran hari ini kalian semua sebagai peserta didik diharapkan nantinya mampu menganalisis teks irama berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaannya melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, ya, berdasarkan masalah model pembelajaran. Nah, sudah siap belajar? Iya. Ya, tapi kok kurang keras, kurang semangat nih, Ibu dengar nih. Nah, kalau mau belajar itu harus semangat. Untuk membangkitkan semangat kita, marilah kita bersama-sama seperti biasa mengucapkan yel-yel bahasa kita. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Semangat pagi, mari berinteraksi, meraih mimpi. Wah, tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu harap setelah tadi kita menyebutkan yel-yelnya, kalian juga bisa lebih semangat lagi belajar. Untuk pembelajaran hari ini akan Ibu lakukan 3 teknik penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap yang Ibu ambil dari pengamatan selama proses pembelajaran ini berlangsung. Kemudian ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Itu tadi teknik penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran hari ini. Karena kalian sudah siap belajar, nah sekarang perhatikan contoh teks ceramah secara singkat. Nah, perhatikan contohnya. Di situ ada contoh teks ceramah secara singkat. Nah, tentang prestasi sekolah. Kemudian kita akan menyaksikan video teks ceramah. Kalian perhatikan video yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di aula tercinta kita dengan pada suatu dan amal. Tak lupa salam serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dinanti-nantikan syafaatnya di umat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, perhatikan saya di sini
tahu COVID-19. Lantas, apa dampak yang diberikan? Selain menelan banyak korban, COVID-19 ini juga telah menyebabkan di segala aktivitas manusia. Contohnya, dulu manusia dapat bekerja dengan meluaskan wilayah yang tidak bisa belajar di sekolah, bisa ibadah di tempat ibadah masing-masing, bisa belajar bahasa, dan lain-lain. Namun semuanya berubah setelah kedatangan Yesus. Semua orang dilarang keluar rumah, dilarang beraktivitas di luar negara. Alhasil kita di sini sebagai pelajar harus belajar dengan mengikuti dan dalam jarak. Pelajaran jarak jauh juga sudah merata dilakukan hampir di seluruh Indonesia. Sedikit siswa yang menyenangkan tentang sistem ini karena dia menggunakan selain sering melakukan kendala jaringan, juga dia sempat mempunyai alat yang memadai untuk melaksanakan sistem. Perlu diketahui, pembelajaran jarak jauh juga membutuhkan ekstra kuota internet. Belum lagi gawai yang sering kita gunakan mendadak error. Kenapa? Karena menyimpan banyak materi pembelajaran di dalam. Ada tugas-tugas yang sangat banyak yang menuntut ekspansi. Seharusnya sistem yang digunakan itu sistem yang tak hanya menuntut tentang materi, namun juga tentang kompetensi. Siswa banyak yang hanya disibukkan oleh tugas-tugas. Guru seharusnya berinovasi untuk membuat siswa menjadi lebih paham. Hanya sudah dipelajari ada satu. Misalnya dengan memberikan penjelasan dari aplikasi WhatsApp maupun media sosial yang lainnya seperti YouTube, seperti dengan begitu, siswa dapat menemukan ulang video yang diberikan. Saat menemukan ulang video, tidak paham. Namun, anehnya, ada juga siswa yang menghiraukan memberikan materi berupa video. Ada beberapa cara untuk memaksakan siswa supaya tetap menonton video yang sesuai. Itu dengan apa? Yaitu dengan diadakannya pertemuan secara online melalui misalnya melalui Google, melalui Zoom, melalui Microsoft Teams dan sejenisnya. Dengan keterpaksaan harus mengikuti. Kalau tidak mau, mereka akan setidaknya mendengarkan apa yang dilakukan. Nah, kita bekerja sama menyukseskan ini, menyukseskan pembelajaran dari guru berikan pengajaran yang tidak memberikan tugas yang terlalu banyak. Peserta didik harus tetap semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh para guru. Saya yakin di balik semua musibah yang telah menimpa kita, pasti akan ada hikmah yang menjawabkan kita. Dan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya untuk saya. Rumah kosong, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Infira Extra Brightening Double Superfood dengan mikrovitamin C. Perfect protection untuk ketika cerahmu. Nah, itu tadi contoh berupa video dan berupa teks. Nah, kira-kira teks dan video tadi berisi tentang apa? Teksnya tentang apa? Tentang pandemi, ceramah, isinya tentang pandemi. Ya, benar sekali. Nah, jadi kalian sudah kenal yang seperti apa yang namanya teks ceramah. Kemudian sudah kalian lihat tadi di situ ada
untuk hari ini karena kita akan melanjutkan materi ke bagian struktur. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali pengertian ceramah. Teks ceramah adalah naskah atau bahan tertulis untuk dasar memberikan pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar. Makanya tadi tujuannya salah satunya menambah atau memperkuat mental kalian untuk bisa berbicara di depan umum. Kemudian isi ceramah biasanya tentang apa? Nah, isi ceramah itu bisa tentang informasi dari berbagai bidang di dalam kehidupan. Kemudian bisa juga berisi tentang ilmu pengetahuan. Itu untuk isi. Kemudian untuk strukturnya, struktur teks ceramah. Bisa kalian lihat di sana ada berapa struktur teks ceramah? Iya. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk struktur pendahuluan ini atau biasanya disebut juga dengan tesis, nah berisi pembuka dengan pengenalan topik. Nah, ceramahnya ingin mengangkat topik tentang apa? Seperti contoh video yang kalian lihat tadi, topiknya tentang apa tadi? Pandemi. Ya, nah lalu disampaikan di bagian struktur yang pertama ini. Jadi struktur yang pertama berisi pengenalan topik dan tanggapan awal si penulis teks ceramah tentang topik yang diangkatnya. Kemudian struktur yang kedua apa? Isi. Nah, isi. Struktur kedua ini adalah bagian yang biasanya paling panjang dalam teks ceramah. Struktur yang kedua berupa isi ini menyampaikan tentang apa? Nah, struktur yang kedua ini biasanya menyampaikan rangkaian argumen. Rangkaian argumen si penceramah tentang topik yang dibahasnya atau diangkatnya, disertai dengan fakta-fakta pendukung sebagai bukti untuk memperkuat argumennya. Ya. Jadi di struktur kedua itu berisi rangkaian argumen yang disertai dengan fakta pendukung. Yang ketiga strukturnya apa? Penutup. Nah, penutup. Struktur yang ketiga adalah penutup. Untuk mengakhiri sebuah teks. Nah, lalu akhirnya itu biasanya berupa struktur penutup yang isinya bisa berupa penegasan kembali ataupun kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa berupa saran. Saran dalam menanggapi topik yang dibahas dalam teks. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama apa tadi? Pendahuluan. Yang kedua? Isi. Yang ketiga? Penutup. Itu strukturnya. Kemudian ada aspek atau kaidah kebahasaan. Aspek kebahasaannya ada 5. Nah, yang pertama apa? Kata ganti orang. Iya, kata ganti orang. Yang pertama itu kata ganti untuk orang. Nah, dalam teks ceramah biasanya penceramah menggunakan kata ganti orang pertama untuk menyebut dirinya. Tapi untuk menyapa para pendengar ataupun pembaca teks ceramahnya biasanya menggunakan kata ganti orang kedua. Jadi yang bisa digunakan dalam teks ceramah kata ganti orang itu kata ganti orang pertama dan orang kedua. Kemudian yang kedua aspek bahasanya apa? Kata teknis. Nah, kata teknis hampir sama seperti di teks eksplanasi yang kita pelajari sebelumnya juga ada kata teknis. Ingat ya kalian kata teknis itu apa? Istilah. Kata istilah yang biasanya digunakan pada bidang tertentu. Yang ketiga ada menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi di sini digunakan untuk menyatakan hubungan setiap argumen yang disampaikan. Seperti di bagian isi tadi kan rangkaian argumen. Nah, untuk merangkai beberapa argumen yang disampaikan oleh si penceramah biasanya digunakan kata konjungsi. Kemudian yang keempat ada
mental. Kata kerja mental ini seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan kata kerja mental? Kegiatannya nampak, Bu. Ya, kata kerja mental adalah kata kerja yang kegiatannya terlihat atau nampak. Contohnya apa? Ada yang bisa beri contohnya? Memberikan. Memberikan. Ada lagi yang mau coba beri contohnya? Menegur. Ya, benar sekali. Ini seperti ibu saat ini. Kata kerja mentalnya ibu sedang berbicara. Kalian sedang melihat ibu. Nah, itu kata contoh-contoh kata kerja mental. Yang terakhir dalam teks ceramah itu menggunakan kata atau kalimat persuasif. Sudah ini sering kita bahas. Persuasif ini artinya mengajak pembaca ataupun pendengar ceramah untuk melakukan atau mengikuti arahan dari si penceramah. Itu tadi struktur dan kaidah kebahasaannya. Kira-kira bisa dipahami materi yang sudah ibu sampaikan? Bisa. Nah, hari ini kita akan menganalisis tadi teks ceramah berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya yang sudah ibu jelaskan tadi. Sekarang perhatikan contoh analisisnya sebelum kita nanti melakukan. Nah, di sini ada teks COVID-19 teks ceramah. Kemudian ada analisis strukturnya. Nah, struktur yang pertama tadi apa? Pendahuluan. Nah, pendahuluan pada teks yang tadi ibu tampilkan COVID-19 itu terletak pada paragraf 1. Karena paragraf 1 berisi tentang pengenalan isi topik yang akan ditanggapi. Topiknya tadi tentang COVID-19. Kemudian Pak, struktur yang kedua berupa isi atau rangkaian argumen. Nah, ini terletak di paragraf 2. Rangkaian argumen disertai dengan fakta penguat atau fakta pendukung. Kemudian struktur yang terakhir ada penutup. Nah, penutup pada teks ini tadi terletak di paragraf 3, berisi simpulan tentang saran apa yang dapat dilakukan dalam menjaga daya tahan tubuh ini. Sebisa mungkin lakukan aktivitas penting di rumah untuk menghindari kerumunan. Itu salah satu sarannya. Nah, itu tadi analisis berdasarkan struktur. Kemudian lihat lagi contoh analisis berdasarkan kebahasaan. Yang pertama di dalam teks tadi menggunakan kata ganti orang. Ada kata ganti orang pertama, dia menyebutkan dirinya dengan kata saya. Kemudian kata ganti orang kedua sebagai sapaan, di sana dia menggunakan kata kita. Contoh kata teknis dari teks yang tadi ibu tampilkan COVID-19 itu ada kata mobilitas. Mobilitas itu artinya pergerakan. Dalam teks tadi kan diharapkan masyarakat mengurangi mobilitas untuk menghindari penyebaran yang namanya virus COVID-19. Kemudian ada kata kerja mental, seperti yang disebutkan temannya tadi. Kata kerja mental adalah kata kerja yang tindakannya terlihat atau nampak. Dan yang terakhir ada kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif tadi apa? Kata-kata yang mengajak. Jadi kita ada dalam teks ceramahnya kalimat atau kata-kata yang mengajak kalian untuk melakukan sesuatu, itu adalah kata-kata persuasif. Nah, itu tadi contoh analisis berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira sudah pahamkah? Atau kalian ada yang perlu dipahami? Kamu nanya deh kan? Oh, kalian kamu nanya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang ibu sampaikan? Sudah paham? Nanti sudah paham? Insyaallah. Ibu harap kalian benar-benar paham untuk mengetahui lebih jauh. Apakah kalian benar-benar sudah paham tentang struktur dan kebahasaannya dan bagaimana menganalisisnya? Nah, di sini ibu minta kepada kalian untuk duduk berkelompok. Nah, sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan di awal pertemuan kita. Silakan kalian membentuk kelompok. Silakan
Kalian amatilah contoh teks ceramah yang Ibu bagikan di LKPP kalian masing-masing. Kemudian diskusikan dan analisislah teks tersebut berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan di depan kelas. Paham tugasnya? Paham. Kalau paham, tolong dikerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Silakan dikerjakan. Sampai belakang ke begini. Bagaimana tugasnya? Apakah ada kesulitan? Jika ada kesulitan yang kalian temukan dalam menganalisis struktur dan kebahasaannya, kalian bisa gunakan GW kalian untuk mencari informasi di internet. Kemudian bisa juga gunakan buku pelajaran kalian, buku pegangan kalian yang ini. Nah, silakan buka bukunya, silakan buka internetnya untuk membantu pekerjaan tugas. Bagaimana nih kelompok berapa ini? Kelompok 3. Nah, kelompok 3. Pada diri sendiri, copy konteksnya. Mungkin saya nanti yang mau berdetik ceramahnya siapa kita? Baca punya ruang kan? Supaya terus maju itu kan bisa sendiri.
Bagaimana? Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah ditentukan juga siapa yang akan membaca teks ceramahnya? Sudah siapa? Kalau sudah berarti sudah siap ya untuk presentasi ke depan? Nah, sebelum kita mulai presentasi, nanti presentasinya Ibu panggil kelompoknya secara aja. Tolong kalian yang di sini menghadap ke belakang agar berpindah tempat menghadap ke depan supaya kita memperhatikan kelompok yang presentasi dengan untuk presentasi yang pertama, Ibu mintakan kepada kelompok 3 maju terlebih dahulu. Silakan kelompok 3 untuk presentasi ke depan. Yang lain tolong perhatikan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk presentasi hasil kerja mereka. Kelompok lain tolong diperhatikan ya. Silakan mulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang yang bernama Fatimah, Abdah, Syahrir, Melinda, Gaya, dan saya sendiri Santi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendidikan. Kepada teman yang menjelaskan, persilakan untuk menjelaskan Bapak. Yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Pada kesempatan ini, saya bermaksud menyampaikan tema terkait terutama mengenai minat membaca buku. Minat membaca buku siswa-siswi di sekolah menengah atas belakangan ini semakin menurun dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hal tersebut bisa dilihat dengan penurunan tingkat literasi siswa. Tidak mengherankan memang, apalagi saat ini arus informasi melalui media elektronik lebih cepat dibandingkan media cetak. Penurunan minat baca tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas pendidikan kita. Fenomena yang terjadi terkait minat baca siswa bukan tanpa sebab merupakan hal yang lumrah jika siswa sekolah menengah membawa ponsel sendiri. Kita juga tidak dapat mengontrol penuh aplikasi apa saja yang ada di dalamnya.
hampir sebagian besar waktu siswa dihabiskan untuk berselancar di media sosial dan berkomunikasi bersama teman-temannya. Sisanya waktu dihabiskan untuk mengerjakan PR dan tugas sekolah lainnya. Siswa pun kesulitan menyisihkan waktu untuk membaca buku lain di luar buku pelajaran. Padahal diperlukan pengetahuan tambahan di luar sekolah agar siswa mampu bersaing setelah lulus nanti. Kita tidak dapat memungkinkan bahwa informasi lebih cepat beredar melalui media elektronik. Namun, alangkah baiknya jika kita lebih tegas pada diri sendiri dengan memantau hal-hal penting yang ada di ponsel. Manfaatkan aplikasi baca buku atau langganan buku online bisa menjadi salah satu alternatif jika sampai penurunan kualitas pendidikan karena minat baca rendah justru disebabkan kita sendiri yang tidak siap dengan kemajuan teknologi. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Semoga setelah ini kita bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis teks berdasarkan struktur dan pembahasaan. Struktur yang membangun ada pertama pembuka. Pendapat pada paragraf 2. Analisis. Pada struktur ini berisi topik yang akan dijelaskan. Topik pada kutipan teks tersebut yaitu pendidikan. Dan yang kedua ada isi. Terdapat pada paragraf 3. Struktur ini berisi penjelasan rangkaian argumen disertai fakta pendukung. Dan yang ketiga penutup. Terdapat pada paragraf 5. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kaidah kebahasaan. Kata ganti orang pertama digunakan sebagai penyebut diri penceramah yakni kata saya. Kaidah kebahasaan yang kedua, kata teknis. Istilah ilmiah adalah kosakata yang memiliki makna lebih pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya literasi yang berarti kegiatan membaca dan menulis. Kaidah kebahasaan yang ketiga, kata konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menyatakan hubungan rangkaian argumen. Konjungsi yang digunakan di sini kata nomor. Kaidah kebahasaan yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja mental menyatakan kegiatannya rapat, contohnya lihat. Kata persuasif. Persuasif di sini mengajak untuk lebih tegas pada diri sendiri. Pada kutipan teks, namun alangkah baiknya jika kita lebih tegas pada diri sendiri dengan memantau hal-hal penting yang ada di ponsel. Sekian hasil diskusi presentasi Bapak dan kelompok lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok lain silakan jika ada yang bertanya atau menanggapi. Ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya pada kelompok 1? Ada yang bertanya? Jika ada yang bertanya pada kelompok 1, jika tidak ada yang ingin menanggapi? Ada Bu Onang. Yang menanggapi kalau bertanya menanggapi. Di kelompok 3 Tidak. ada dua. Perkenalkan, saya Maya Uya, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menanggapi kelompok 3. Hasil kerja kalian sudah bagus. Hanya saja perlu ditambahkan lagi penyebutan kata kerja mental yang ada pada teks kalian. Jadi kepada kelompok penyaji tadi ada masukan dari temannya agar penyebutan kata-kata mentalnya ditambah lagi karena kan masih banyak kata bagian mental yang lain pada teks kalian. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Tidak ada? Jika tidak ada, silakan kepada kelompok untuk mengakhiri presentasinya. Silakan mengakhiri presentasinya. Terima kasih atas tanggapan dari kalian. Kami akhiri jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan
terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk pada kelompok 3. Nah, itu tadi presentasi hasil kerja kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ibu harap kelompok berikutnya yang presentasi untuk suaranya lebih nyaring ya, agar terdengar oleh teman-teman yang lain. Kemudian teman-teman yang lain tolong jangan ribut, jangan berbicara. Perhatikan presentasi kelompok yang maju dengan tenang dan baik. Untuk presentasi berikutnya, Ibu mintakan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Silakan kelompok 1 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini kepada teman saya. Saya persilahkan tempat dan waktu untuk menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur karena bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mengenai pentingnya tidur yang cukup. Kebiasaan begadang karena mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan secara tidak langsung berpengaruh pada jam tidur seseorang. Sehari 2 hari, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, jika dilakukan terus-menerus, waktu tidur akan terganggu dan berakibat pada kesehatan. Ada banyak penyebab jam tidur yang tidak normal. Contohnya adalah penggunaan gadget, mendekati jam tidur, tenang atau menyelesaikan pekerjaan, dan interaksi hingga larut malam. Padahal secara normal, orang dewasa membutuhkan waktu istirahat 6-8 jam. Jika tidak terpenuhi, produktivitas sehari-hari akan mengalami penurunan karena tubuh lelah. Dampaknya, konsentrasi seseorang dapat mengalami penurunan signifikan. Alangkah baiknya jika kita mulai memperbaiki pola tidur, hindari diri dari paparan gadget dan hal-hal lain yang dapat mengganggu ritme tidur. Penuhi kebutuhan tidur agar kesehatan senantiasa terjaga. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis teks berdasarkan struktur dan kebangsaan. Struktur yang pertama, pembuka. Pada identifikasi fenomena berisi topik yang akan dijelaskan. Topik pada kutipan teks tersebut yaitu menjelaskan kesehatan. Struktur yang membangun. Isi. Struktur ini berisi penjelasan rangkaian argumen serta fakta pendukung. Terletak pada paragraf 2. Penutup. Terletak pada paragraf 3. Penutup berisi kesimpulan berupa saran untuk memperbaiki pola hidup. Kaidah kebangsaan. Kata ganti orang. Kata ganti orang pertama, etnik kata saya sebagai
bukan diri, pencerahan. Kata teknis. Istilah ilmiah adalah kosakata yang memiliki makna khusus pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya, kata konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menyatakan hubungan. Kata kerja mental. Kata kerja mental menyatakan kerja yang kegiatannya nampak. Contoh katanya bergadang, mengerjakan. Kata persuasif. Persuasif di sini mengajak untuk memperbaiki pola tidur. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi? Perkenalkan, nama saya Sanita, perwakilan dari kelompok 2. Apakah ada menggunakan tanda jawab kedua? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada pada teks kami menggunakan kata kita sebagai sapaan terhadap pendengar. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok atas pertanyaan dari temannya tadi ya. Nah, bagaimana penanya sudah paham atas jawabannya? Paham. Nah, kelompok lain lagi ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Nah, nih kelompok 4. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Sarinat, perwakilan dari kelompok 4 ingin menanggapi hasil kerja kelompok 1. Menurut kelompok kami sudah bagus, sudah lengkap analisis struktur dan keberhasilannya. Oh ya, jadi kata temannya presentasi kalian atau hasil kerja kalian itu sudah bagus, sudah lengkap. Selamat ya untuk kelompok berapa tadi Pak Haji? Kelompok 1. Ya. Silakan, ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Silakan kelompok 4 atau kelompok 1 untuk diakhiri presentasi. Jika tidak ada lagi, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kami. Akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Nah, presentasi berikutnya Ibu mintakan kepada kelompok 4. Silakan maju kelompok 4 untuk presentasi hasil kerjanya. Kelompok yang lain sekali lagi diingatkan untuk diperhatikan dengan baik semuanya presentasi. Jangan ribut, jangan berbicara yang tidak penting. Silakan kelompok 4 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Salihat, Jenny, Juana, Misnah, Siti Khadijah, dan saya sendiri Musita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan teman saya. Persilakan. Di sini saya akan membacakan teks hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pergaulan Bebas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat bersama teman-teman remaja sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang pergaulan bebas yang semakin marak terjadi. Yang lain tolong perhatikan temannya presentasi. Silakan. Apakah teman-teman pernah mempunyai pacar? Pernah. Atau ada yang punya geng dan suka nongkrong? Dunia remaja yang identik dengan kebebasan perlu mendapat pengawasan ekstra.
Perubahan hormon dan lingkungan sosial bisa sangat berpengaruh pada kebiasaan remaja tersebut. Di masa ini, perhatian orang tua berperan penting agar remaja tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Cara mengontrol remaja pun perlu disesuaikan dengan karakternya, seperti dengan memberikan edukasi langsung, menegur, hingga meminta bantuan psikolog. Kesalahan dalam menegur remaja hingga dianggap mengekang justru membuat remaja semakin tertutup hingga berpotensi melakukan pelanggaran. Waspadai pergaulan bebas yang bisa merusak generasi muda sejak dini. Generasi yang baik akan memberikan kontribusi positif bagi Indonesia. Mari kita bangun negeri ini dengan generasi berkualitas. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari teks ceramah yang dibacakan teman saya tadi, ada pun hasil analisis teks berdasarkan struktur dari diskusi kami, yaitu yang pertama struktur yang membangun atau pembuka atau tesis. Itu terdapat pada paragraf 1, di mana pada struktur ini berisi topik yang akan dijelaskan. Topik pada kutipan teks tersebut yaitu pergaulan bebas. Dan struktur yang membangun kedua yaitu isi. Isi ini terdapat pada paragraf 2, yaitu struktur ini berisi penjelasan rangkaian argumen disertai fakta pendukung. Dan struktur yang membangun terakhir yaitu penutup. Itu terdapat pada paragraf 3. Penutup ini berisi kesimpulan dan syarat. Teks kami menggunakan kaidah kebahasaan. Yang pertama, kaidah kebahasaan kata ganti orang, contohnya yakni kata saya. Yang kedua, kaidah kebahasaan kata teknik, contohnya hormon yang berarti sistem endokrin dalam tubuh. Yang ketiga, kaidah kebahasaan kata konjungsi, contohnya hingga. Yang keempat, kaidah kebahasaan kata kerja mental, contohnya memberikan, menegur, dan meminta. Yang terakhir, kaidah kebahasaan kata persuasif, contohnya persuasif di sini mengajak untuk membangun negeri. Dari hasil yang dibacakan teman saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 4, apakah ada kata teknis yang lain selain hormon? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dalam teks kami ada kata psikolog dan gen. Jadi jawabannya tadi selain kata hormon ada kata psikolog dan gen. Bagaimana penanya jawabannya? Nah, sudah bisa dipahami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang menanggapi? Perkenalkan, nama saya Fatma dari kelompok 3. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 4. Hasil kerja kalian sudah bagus. Hanya saja perlu ditambahkan lagi penyebutan kata teknis yang ada pada teks kalian. Tadi sesuai pertanyaan temannya tadi, sarannya berkaitan dengan itu untuk kata teknis, lain kali disebutkan itu semuanya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan kata dalam kami menyampaikan hasil kerja kami. Dengan ini kami tutup mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tadi kelompok 3 sudah maju, kelompok 1 sudah maju konfirmasi, kemudian dari kelompok 4 berarti tinggal 1 kelompok lagi. Nah, kelompok terakhir yang belum presentasi, Ibu persilakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan kelompok 2.
dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ahmad Faisal, Sagita, Siti Fatimah, Maya Aulia, dan saya sendiri Muhammad Sidik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bencana alam. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan teman saya untuk menjelaskan materi. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur atas kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam kondisi sehat. Izinkan saya menyampaikan beberapa kata-kata di kesempatan yang istimewa ini. Melihat pemberitaan di media elektronik dan digital, belakangan ini semakin marak terjadi bencana alam di Indonesia. Masyarakat dikejutkan dengan status gunung berapi yang aktif, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, dan sederet bencana lainnya. Oleh karena itu diperlukan mitigasi bencana agar kita semua dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Banyaknya bencana alam di Indonesia tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Yang dapat kita lakukan adalah bersiap diri untuk menghadapinya. Bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, mereka harus siap pada bagian masyarakat yang tinggal di lereng gunung, mereka wajib waspada pada status api gunung. Masyarakat yang hidup di tepi pantai pun tidak boleh lengah pada potensi tsunami dan gelombang tinggi. Mitigasi bencana alam yang tepat sangat diperlukan agar masyarakat bersiap. Pemerintah telah mengupayakan usaha untuk meminimalisir risiko bencana, baik dengan membangun sarana fisik maupun memberikan edukasi bagi masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib mengikuti instruksi tersebut. Kesadaran diri sendiri untuk melakukan mitigasi bencana segini mungkin sangat penting. Jangan abai pada alam yang diam, karena kita tidak tahu kapan bencana akan terjadi. Mari kita jaga diri sendiri dan keluarga. Sekian ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di sini saya akan membacakan hasil analisis teks berdasarkan struktur dan kebahasaan. Struktur yang membangun, yang pertama adalah pembuka atau tesis. Terdapat pada paragraf kedua. Topik pada kutipan teks tersebut yaitu bencana alam. Struktur yang kedua yaitu isi. Terdapat pada paragraf ketiga. Struktur ini berisi penjelasan rangkaian argumen disertai fakta pendukung. Struktur yang terakhir adalah penutup. Terdapat pada paragraf keempat. Penutup berisi kesimpulan untuk menjaga diri dan keluarga. Kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kata ganti orang. Kata ganti orang pertama tidak digunakan karena penceramah menggunakan kata orang kedua, jamak untuk sapaan, yakni kata kita. Yang kedua kata teknis. Istilah ilmiah adalah kosakata yang memiliki makna khusus pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya mitigasi yang berarti upaya mengurangi risiko bencana. Yang ketiga kata konjungsi. Konjungsi yang digunakan di sini konjungsi sebab akibat. Yang keempat kata kerja mental. Kata kerja mental menyatakan kerja yang kegiatannya nampak. Yang terakhir kata persuasif. Persuasif di sini mengajak untuk menjaga diri dan keluarga. Dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya, apakah ada yang ingin bertanya dan adakah yang ingin menanggapi presentasi kami? Saya Gaya dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa struktur 1 tidak terletak pada paragraf 1? Ya, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di sini struktur 1 terletak pada paragraf 2 karena paragraf 1 berisi salam pembuka. Sudah dijelaskan dari jawaban kami.
mengevaluasi tulisan kerja kalian sudah bagus, analisis sudah lengkap, tentu saja saran kami sebelum presentasi dipersiapkan lebih dahulu agar bisa presentasi dengan baik. Terima kasih tanggapannya untuk kelompok 1. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang telah kalian kemukakan. Semoga kalau ada kekurangan dari presentasi kami, semoga kami dapat memperbaikinya untuk kedepannya lagi. Sekian hasil diskusi presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok. Ya, itu tadi presentasi kalian dari semua kelompok. Terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan mempresentasikannya dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua karena kalian sudah Ibu akan memberikan penilaian atas hasil kerja kelompok kalian. Untuk kelompok 1, Ibu berikan nilainya B+. Kelompok 2 nilainya B+. Kelompok 3 nilainya A. Dan yang terakhir untuk kelompok 4 nilainya akan temannya dengan nilai yang buruk. Tadi hasilnya sudah disampaikan. Kelompok 4 nilainya A. Jangan dekatnya hati jika ada kelompok yang mungkin nilainya lebih rendah dari kelompok yang lain. Di sini sekali lagi Ibu ingatkan kita sama-sama belajar. Tapi nilai kalian semuanya itu sudah tuntas. Alhamdulillah kalian sudah bisa mengerjakan menganalisis berdasarkan struktur dan kebahasaannya tadi dengan sangat baik. Kemudian mempresentasikannya juga dengan baik meskipun ada beberapa sedikit yang kurang. Semoga kedepannya dengan masukan dari kelompok yang lain tadi bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Itu tadi presentasi. Kalian sudah menganalisis, kemudian sudah mempresentasikannya. Kemudian sebelum mengakhiri materi kita hari ini, nah Ibu mau tanya kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ya silakan berdiri. Kesimpulan pada ekspresi irama strukturnya ada 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Ya, jadi kesimpulan yang pertama tadi struktur teks irama ada 3. Apa tadi yang 3 itu? Yang pertama? Yang kedua? Isi. Yang ketiga? Penutup. Yang lain ada lagi yang menambahkan kesimpulan materi kita hari ini? Oh iya silahkan. Kesimpulan pada teks irama kaidah kebahasannya ada 5. Yang pertama kata ganti orang, yang kedua kata teknis, ketiga kata konjungsi, keempat kata kerja mental, dan yang kelima kata persuasif. Iya, tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi kesimpulannya tadi strukturnya ada 3, kemudian kaidah kebahasaannya ada 5. Tolong ingat materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian tadi kalian sudah mengerjakan tugas menganalisis secara berkelompok dan sekarang Ibu minta kalian membuka gawai kalian masing-masing, lihat pada grup kelas kita. Di sana Ibu sudah membagikan link soal melalui Google Form. Silahkan kalian jawab. Jawab sendiri-sendiri, jangan contekan. Jika kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, insya Allah kalian akan bisa menjawabnya dengan baik. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit cukup untuk mengerjakan tugasnya. Silahkan kerjakan. Lihat di linknya jika sudah selesai.
benar-benar paham, itu akan mudah dan cepat menyelesaikan. Silakan kerjakan soal evaluasinya. Sudah selesai katanya yang lain sudah? Sudah dilihat nilainya? Lulus tidak? Berarti kalian alhamdulillah berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, terima kasih. Kemudian sekarang kita akan melakukan yang namanya seperti biasa di akhir pelajaran kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Yang sudah kita pelajari tadi ada apa tadi? Ada ini apa? Kemudian ada struktur. Kemudian ada apa lagi? Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Terima kasih kalian semua, hebat sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, jika tadi kita sudah mempelajari teks ceramah berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya, kemudian kalian sudah menganalisisnya. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu ingatkan kepada kalian, kita akan kembali mempelajari yang namanya teks ceramah. Tapi di pertemuan berikutnya, kalian akan membuat teks ceramah. Jadi kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkahnya, kemudian kalian akan membuat yang namanya teks ceramah. Jangan lupa sebelum pertemuan berikutnya, kalian pelajari terlebih dahulu materi tersebut, bisa di buku pegangan yang ada pada kalian ataupun menggunakan nih gawai kalian cari di internet dari berbagai sumber atau dari buku-buku yang lain. Silahkan cari materi tentang membuat teks ceramah untuk kemudian kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, itu tadi materi kita hari ini.